saya telat makan, nanti asam lambungnya tinggi nih, Iya. asam lambungnya naik. Bisa iya, bisa enggak. Dia buang air besar, keluarnya hitam kayak kecap. Berarti luka tuh lambungnya. Karena kalau lambung berdarah, keluarnya hitam, bukan darah merah. Otak mempengaruhi saraf, saraf mempengaruhi hormon, hormon membuat kerja lambung terganggu. Oke. Jadi sekarang bisa dijelaskan kenapa orang stres itu perutnya jadi perih. Stres sampai asam lambung naik. Ini pasti kata-kata yang common banget, apalagi di kita yang mungkin kerja di kantoran. Beberapa anak muda meninggal karena GERD, terus lari ke jantung. Tapi benar nggak sih GERD itu bisa menyebabkan kematian? Nah, hari ini kita berbicara, hadir di sini Dr. Irsan Hasan, ini spesialis penyakit dalam, subspesialisnya gastroenterologi. Selamat sore dokter. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah hadir ke sini. Terima kasih juga diajak ke sini. Dokter, kita mau membahas mungkin yang relate sama anak-anak muda dan juga Gen Z yang ada di Indonesia nih, yang secara common bahwa mereka sering bilang, bentar-bentar asam lambung gue naik. Terus beberapa juga yang mungkin yang terparah, ada beberapa berita yang bilang banyak orang yang masih muda lah ya, 20, 30, 40 meninggal karena apa? Karena GERD. Nah, kita akan bahas nih tentang GERD nih yang pertama. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau misalkan Dr. Irsan, spesialis penyakit dalam dan subspesialis gastroenterologi ini tuh lingkup ruang kerjanya seperti apa sih dok? Apa yang bisa saya konsultasikan ke dokter? Iya, ini perlu juga nih karena kadang-kadang pasien nyasar datang nyasar ke saya atau datang ke bidang lain. Kami di penyakit dalam itu ada subspesialis. Jadi setelah spesialis penyakit dalam lalu mengkhususkan ke bidang tertentu. Saya subspesialisnya sebetulnya kalau dilihat di belakang nama tulisannya KGEH. Agak ribet nyebutnya, konsultan gastroenterohepatologi. Oke. Gastro atau G-nya itu lambung, enteronya itu usus, hepatologi itu hati atau liver. Jadi segala macam yang berhubungan sama jeroan nih di sini, di luar nama itu juga bisa, pankreas, lambung, usus, empedu, hati, seisi ini, itulah bidangnya KGEH atau di bidangnya kami, bidangnya saya dan kawan-kawan. Tapi kalau misalkan penyakit dalamnya kayak panas gitu-gitu bisa ke dokter juga atau sebenarnya nggak bisa sih dok? Penyakit dalam itu kami kan sekolah dulu penyakit dalam ya. Jadi kalau untuk demam-demam aja, bahkan darah tinggi, gula, kami juga paham gitu. Tapi untuk gastroenterohepato ini kami tentunya lebih dalam, udah dalam lagi. Tapi boleh nggak berobat ke dokter? Boleh, bukan tidak boleh. Boleh kan? Boleh, di kita sih boleh-boleh aja. Jadi sebetulnya untuk penyakit-penyakit itu boleh tetap ke KGEH, tapi akan lebih bagus kalau penyakit dalam yang dalam tadi ke kami. Oke dok. Nah kalau bicara soal pencernaan ini kan mungkin banyak ya pencernaannya dok ya. Nah masalah pencernaan terbesar di Indonesia tuh apa sih dok? Masalah yang kalau masalah yang banyak mungkin khususnya buat anak muda ya, yang banyak datang ke praktek kami biasanya paling sering adalah gangguan pencernaan atas. Jadi gini, kami tuh membagi pencernaan itu atas dan bawah. Pencernaan itu bermulai dari mulut sampai ujungnya di anus. Nah, atas itu adalah mulut, kerongkongan, kami nyebutnya esofagus, gaster tadi, gastro itu lambung, lalu usus halus bagian awal, duodenum namanya. Nah, lewat dari sana itu masuk yang bawah, termasuk usus besar. Jadi yang banyak adalah daerah atas. Daerah atas yang mana yang banyak masalah? Yang tadi disebutkan, kembung, perih, mual, yang kami biasanya sebut sebagai gastritis. Tapi mungkin di awam menyebutnya MAH, asam lambung. Itu yang banyak. Oh, jadi sebenarnya gastritis itu MAH dan asam lambung? Iya, nggak terlalu pas. Jadi gini, kalau kita terangin,
Gastritis itu asal katanya gasnya tuh gaster. Gaster itu bahasa Latin dari lambung. Nah, itis itu radang. Jadi kalau ada radang, ada tambahan itis. Hepatitis lah, pulpitis. Pokoknya kalau ada ketemu kata itis belakang itu artinya radang. Nah, gastritis itu artinya radang pada lambung. Radang ya, bukan infeksi. Karena kita harus bedakan antara radang dan infeksi. Tangan saya nih digebukin, terus merah gitu ya, bengkak. Itu itis tuh, radang namanya. Belum tentu infeksi. Jadi gastritis itu adalah peradangan pada lambung. Penyebabnya bisa macam-macam. Apa aja penyebabnya, Dok? Jadi penyebab gastritis itu terbanyak non-infeksi. Kalau kita bicara, karena ini kan kita ceritanya mau ngobrol sama generasi muda, anak muda. Kebanyakan non-radang. Non-radang kebanyakan asam lambung. Memang bisa juga karena non-radang. Sorry, saya salah. Maksudnya non-infeksi. Tapi bisa juga infeksi. Infeksi itu apa? Kuman. Makan, kemudian makanannya ada virusnya, ada bakterinya, lalu masuk terus muntah-muntah, demam. Nah, itu infeksi. Tapi kalau perut perih, begah, kembung, udah berhari-hari, berminggu-minggu, kemungkinan itu bukan infeksi. Itu hanya radang tapi non-infeksi. Jadi salah satu cara sederhana membedakan ini infeksi apa bukan infeksi, gejala demam. Kalau infeksi biasanya ada demam. Kalau non-infeksi biasanya tanpa demam. Terus nih Dok, kan juga kayak ada katanya orang yang punya MAH, ada yang nggak punya MAH. Ada yang MAH-nya bilang, ada yang bilang katanya, gue nggak boleh telat makan nih soalnya gue ada MAH. Nah itu emang bener Dok? Jadi pengertian MAH dulu nih. Saya suka ditanya, ini MAH apa bukan? MAH itu kata Belanda. MAH itu sebetulnya artinya lambung. Ya, orang Belanda bilang gaster atau lambung itu MAH. Jadi kalau kita bilang MAH itu artinya sebetulnya aslinya lambung. Tapi pengertian di masyarakat MAH itu dikaitkan dengan asam lambung. Nah, asam lambung ini sebetulnya dimiliki oleh semua orang. Kita nggak akan mungkin hidup tanpa adanya asam lambung. Sama aja kayak ludah, air liur. Kita kan punya air liur, cuma kadang banyak, kadang sedikit. Kalau kita ngiler nih, ada makanan enak, liurnya keluar. Tapi kalau enggak, liurnya stabil. Asam lambung juga begitu. Kalau kita makan, otomatis asam lambung itu akan diproduksi. Otomatis tuh. Jadi, produksi asam lambung akan meningkat pada saat makan. Apa gunanya asam lambung ini? Asam lambung ini untuk mencerna makanan, itu satu. Yang kedua, untuk menghancur makanan. Asam lambung ini sifatnya asam. Namanya juga sudah asam. Jadi kalau untuk gambaran saya suka bilang itu pH-nya mungkin sama kayak air aki. Asam, saking asamnya si asam lambung ini gitu. Nah, jadi makanan yang keras-keras ini jadi, mungkin ibu-ibu yang tahu ya, jadi empuk kena si asam lambung. Fungsi kedua yang penting dari asam lambung ini adalah untuk membunuh kuman. Jadi kalau kita ketelan makanan yang ada kuman, mati dia, kecemplung ke asam lambung itu. Oleh karena itu sebetulnya kita butuh asam lambung. Tapi ada kalanya asam lambung ini menjadi mengganggu, menjadi merusak. Kan dia asam. Nah, asam, bayangin air aki kalau disiram ke tangan kita ya luka dong. Pada saat lambung ini lemah ya, pelindung lambungnya kurang, jadi luka lah lambungnya. Jadi ada saat-saat tertentu asam lambung ini memang bikin masalah. Nah, tadi ada pernyataan telat makan. Soalnya telat makan nanti asam lambungnya tinggi nih. Asam lambungnya naik. Bisa iya, bisa enggak. Belum tentu itu karena asam lambung. Tapi kan pengertian orang pokoknya kalau lambungnya perih, asam lambung nih. Ya, belum tentu. Jawabannya belum tentu. Berarti kalau yang kayak misalkan telat makan terus kita perih banget itu belum tentu asam lambung? Belum tentu asam lambung. Jadi macam-macam nih. Bisa lambungnya kontraksi, ya, bisa kontraksi, bisa gasnya banyak, ya, kembung. Bisa memang karena asam lambungnya, bisa karena memang ada penyakit di lambungnya. Nah tapi kalau kita sering telat makan, itu bisa menyebabkan penyakit apa, Dok? Penyakit lapar. Jadi yang jelas
telat makan akan membuat kebutuhan kalori kita tidak terpenuhi. Iya. Kita lapar itu kan sebetulnya sinyal dari otak, karena kalori yang otak ini sangat butuh gula. Jadi organ yang paling butuh gula, glukosa adalah otak. Begitu glukosa ini kurang sampai ke otak akan ngasih perintah, yuk kamu makan, isi nih gitu. Timbullah rasa lapar. Jadi kalau kita telat makan, yang terjadi ya error, lemot jadinya gitu, karena otaknya nggak keisi sama gula. Itu yang paling penting. Oke. Apakah orang telat makan pasti lambungnya bolong? Belum tentu. Tuh, berarti belum tentu kalau misalkan kita telat makan terus kita perih salahinnya asam lambung. Berarti dia banyak disalahin ya, Dok, ya, asam lambung ya? Iya kasihan. Oke. Nah, terus kemudian nih, Dok, asam lambung, kalau GERD ini di atasnya asam lambung atau beda lagi nih? Nah, lain lagi ceritanya. Tadi saya kita sempat sebut gastritis ya. Jadi kalau kita bicara gastritis, berarti yang sakit adalah lambungnya. Kan gaster dan itis. GERD, balik lagi ke asal katanya. Jadi ini kalau ketemu kata-kata kedokteran, sekarang kan anak-anak muda ini pada pinter. Tanya aja ChatGPT, ini artinya apa katanya dulu nih. Betul. Katanya dulu. Gastritis radang lambung, berarti yang kena lambung. Kalau GERD kepanjangannya adalah gastro, kan GERD tuh. Gastroesophageal reflux disease. Oke. Jadi ada dua organ, gastro, tadi kita udah belajar nih, lambung, esofagus, berarti sini, tenggorokan. Terus kalau disease tahu dong semua, reflux, berarti ada yang naik. Ada yang reflux dari bawah ke atas. Reflux itu kan dari bawah pergi ke atas. Iya. Jadi ada reflux dari lambung pergi ke esofagus. Harusnya nih nggak boleh ada reflux. Karena kalau kita makan, esofagus, kerongkongan atau tenggorokan, itu ada katupnya. Ada pintunya. Makanan itu begitu turun, pintunya nutup. Tetap jangan balik-balik loh. Tetap aja di bawah. Turun lagi ke bawah sana sampai ke BAB, sampai ke kloset gitu misalnya. Dia nutup, terus diolah nih. Wah, asam lambung keluar. Sama asam lambung tuh digencet-gencet biar dia jadi lunak gitu. Nah, kalau katupnya lemah atau katup ini ada renggang dan macam-macam, reflux dia ke atas. Nah, yang reflux ini ya, yang paling gampang ya cairan sama gas. Ya. Makan dagingnya susah balik karena kan kebukanya juga nggak banyak, sehingga yang naik mungkin gas dulu, terus lama-lama asam naik. Nah kan saya udah bilang asam itu kan kayak air aki, daerah sini nggak tahan sama asam, karena kalau lambung emang tebel dia gitu, mungkin kayak kulit badak kali ya, kalau di sini kan tipis. Nah begitu dia naik, dia mengiritasi gitu, menggaruk-garuk sini, sehingga mulailah terjadi radang lagi. Itulah kan radang tadi itis ya. Nah, organnya esofagus, berarti esofagitis. Radang di esofagus. Nah, muncullah gejala. Biasanya gejalanya apa yang muncul? Gejala awalnya adalah panas. Bukan gejala awal. Gejala khasnya adalah panas. Dipegang panas? Nah, enggak, rasa panas. Oh, rasa panas. Makanya namanya heartburn. Rasa terbakar di heart kan jantung ya. Di daerah sekitarannya jantung atau di dada, rasa terbakar di dada. Itulah gejala yang khas dari GERD. Nah, masalahnya tadi kan namanya heartburn. Jadi ini esofagus, pinggirnya ini jantung. Nah, jadi bisa ini yang terbakar panas, bisa juga serangan jantung, mirip-mirip nih gejalanya. Karena sama-sama di sini. Iya, gitu kan ya. sama-sama di sini. Yang sakit mana di sini? Ya itu berarti jantung. Padahal itu bisa jadi si ini. Bisa GERD, bisa si jantung. Kebalik, gitu. Ngerti. Nah, apa yang membuat katup itu lemah, Dok? Macam-macam. Obat bisa. Dalam sedang pengobatan jadi minum obat ada gitu ya? Ada obat-obat tertentu, misalnya obat darah tinggi, obat asma, membuat katup itu lemah. Tapi bisa juga dia diterobos karena memang asamnya yang tinggi. Sehingga biasanya dikasih obat penurun asam. Nah, bisa juga memang bawaannya yang membuat katupnya renggang. Ada kelainan
di daerah sini, di daerah diafragma yang membuat katupnya jadi berjauhan. Tapi ada juga yang bilang katanya GERD itu nggak bisa sembuh, Susah sembuh. tapi bisa. Bisa. Kalau dia katupnya dioperasi nutup dia gitu. Oh, Nah, tetapi kita masuk ke penyakit yang lebih agak dalam. Di bidang pencernaan atas ini ada kondisi yang disebut sebagai kelainan itu organik atau fungsional. oke. Oke. Organik itu artinya memang ada sesuatu kelainannya. Kanker itu organik namanya. Lambungnya luka, borok itu namanya organik. Nah, tetapi ada juga yang nggak ada apa-apa, tapi keluhannya ada. Nggak ada apa-apa, tapi keluhannya ada. Keluhannya apa aja tadi? Yang mungkin Misalnya bisa ada kembung, Kembung. bisa ada perih, bisa ada mual, dispepsia namanya ya. Pokoknya setiap keluhan di sini dibilangnya dispepsia. Jadi dispepsia itu ada organik, ada fungsional. Oke. Nah, tahunya organik fungsional biasanya endoskopi. Dicek Kita ke dalam teropong, lah ya. dimasukkan alat endoskop dari mulut, lalu dilihat. Wah, ada luka nih, itu organik nih. Wah, ada borok, ini organik. Ada kankernya nih, ini organik. Udah dimasukin ke dalam, nggak ada apa-apa. Itu Bersih fungsional. Tapi saya kembung, Dok. Iya. Iya, itu kelainannya fungsional. Oh. Nah, justru yang nggak bisa sembuh itu adalah yang fungsional. Kalau organik, kelainannya sembuhin aja. Misalnya ada kanker nih, potong, Cut. selesai udah. Ada Udah nggak ada radang lagi. disembuhin pakai Iya, obat. iya. Tapi kalau yang nggak ada apa-apa, Itu yang susah. dan itu banyak, Dok. Itu yang banyak. Fungsional itu yang banyak. Berapa persen fungsional? Dari- Pengalaman saya mungkin fungsional itu bisa 70%. 70% yang datang ke kami. Berarti kalau nggak ada apa-apa itu otomatis dari otak dong. Nah, sekarang fungsional. Kan kami teropong nih. Lalu nggak ada apa-apa. Iya. Lalu dari mana nih asal kelainannya? Kami harus gali. Dokter harus gali gitu. Apa penyebabnya? Biasanya untuk yang fungsional ini ada trigger. Jadi biasanya kalimat kita hindari pemicunya ya, hindari pencetusnya supaya ini nggak kambuh-kambuhan. Pemicunya apa, Dok? Yuk kita cek deh satu-satu. Ya. Pemicu itu bisa makanan, bisa minuman, bisa obat. Jadi mungkin dia lagi minum obat-obat tertentu. Kalau minum obat itu dia mual. Kalau minum kopi, dia kembung. Berarti pemicunya kopi. Oh, tiap orang memang Bisa berbeda-beda beda-beda. pemicunya. Dia kalau makan coklat terus berasa. Bahkan minum kopi pun ada yang kalau pakai creamer berasa Iya. saya. Ada lagi kalau minumnya robusta saya berasa. Tapi kalau arabica saya enggak. Spesifik. Jadi beda-beda. Nah, ada yang nggak ada hubungannya sama makanan. Oke. Setelah dicari psikis. Oh, iya. Jadi jangan disamaratain, tiap orang Beda-beda. beda-beda. Oh, itu benar-benar harus digali pas lagi konsultasi ya berarti. Iya, iya. Kira-kira makan apa aja kemarin gitu ya? Dokternya harus rajin nanya atau yang sakit nih mulai lihat kayaknya semalam makan apa ya? Pedas gitu. Makan pedas. Nah, terus habis itu langsung deh berasa. Nah, Iya. berarti nggak tahan pedas. Oke. Nah, kalau kayak makanan gitu itu juga udah pasti organik atau bisa fungsional juga? Bisa fungsional. Oke. Kalau misalkan yang datang kan nggak harus langsung endoskopi dong ya? Enggak. Itu berarti harus dikasih obat dulu ya pertama atau Iya. gimana? Jadi salah anggapan bahwa kalau mah sakit datang ke dokter harus langsung endoskopi. Ya. Langkah pertama harusnya kita gali. Ini arahnya kemana? Ini arahnya ke organik atau fungsional? Arahnya ke fungsional. Obati dulu. Cari Oke. dulu pencetusnya apa. Hindari dulu pencetusnya. Kasih obat. Obat mual, obat buat gas, obat asam lambung. Ini obatnya beda-beda nih. Iya. Ini nggak bisa sama rata obatnya. Nah, kita akan endoskopi ya. Sering tuh ditanya, kapan sih orang harusnya endoskopi? Kita harus endoskopi kalau ada yang kami sebut sebagai alarm symptom. Oke. Atau ada lagi yang mengistilahkan sebagai red flag, Oke. bendera merah. Apa tuh alarm symptom atau red flag sehingga orang itu harus endoskopi? Misalnya
dia muntah, keluar darah. Oke. Wah, ini kan berarti luka nih, berarti ini serius. Dia buang air besar, keluarnya hitam kayak kecap, berarti luka tuh lambungnya. Karena kalau lambung berdarah, keluarnya hitam, bukan darah merah. Oke. Kemudian udah diobatin, nggak baik-baik. Udah minum nih segala macam obat, nggak baik-baik. Itu juga harus dilihat. Yang lain lagi berat badannya turun, ini perut perih terus, tapi nggak ada muntah darah, nggak ada berak hitam, tapi beratnya turun nih, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo turun, cepet diteropong. Ada apa? Jangan-jangan kanker. Oh. Gitu, nggak kelihatan dari luar, diraba-raba kan nggak ada Nggak apa-apa, ada apa-apa. endoskopi yang bisa lihat. Oh, oke. Ini juga menarik karena apa ya, banyak, termasuk saya juga pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara salah makan juga. Ya. Nah itu juga pemicunya tiap orang kan beda-beda ya dok ya. Nah saya mau tanya nih dok, mungkin nggak sih kayak misalkan nih kita satu meja berenam gitu ya dengan pizza yang sama dipotong-potong, terus kemudian ada satu yang besoknya sakit perut sampai parah banget tapi yang lain biasa aja. Mungkin. Tidak selalu makanan yang sama membuat seluruh orang yang makan kemudian sakit perut, entah muntah-muntah, entah diare. Apalagi pizza. Pizzanya kan dipotong. Iya. Apa sih yang bikin dia sakit perut? Pasti ada kuman di situ. Entah virus atau bakteri. Ada virus atau bakteri yang berada di makanan itu, kemasuklah di makanan itu. Pizza dipotong, pas dia kena potongan yang ini masuk. Mungkin virusnya banyak di berbagai potongan, tetapi biasanya jumlah volume virus atau viral load lah kita bilang akan mempengaruhi gejala sakitnya. Dia pas kena yang tumpukannya banyak, yang ini dikit-dikit, ya nggak muncul ya. Lah, kenapa banyak bisa bikin gejala? Ya karena dengan banyak itu kemungkinan dia untuk berkembang di dalam lebih tinggi. Dengan banyak itu kemungkinan dia lolos dari sergapan asam lambung jadi lebih tinggi. Itu satu. Ini orang lain kasusnya. Virusnya sama-sama 3, ini 3, ini 3, ini 3. Tapi kenapa yang ini yang sakit? Yang lain keminum 3 tapi nggak sakit. Asam lambungnya yang lemah. Oh. Yang lain berhasil mematikan, dia asam lambungnya yang kurang asam gitu. Sehingga nggak matilah, kurang asam. Nah berarti nggak mati tuh si virus gitu. Oke. Terus juga mungkin lagi lemah juga kan bisa ya dok? Betul. Kan nggak selalu lemah, nggak selalu betul. bagus gitu ya? Jadi setelah lewat dari lambung, dia kan akan perlu berkembang dan lain-lain. Di badan kita ada sistem imun. Jadi setiap benda asing yang dianggap musuh, sistem imun akan berusaha untuk mengeliminasi. Nah, kalau sistem imunnya jadi lemah, dia tumbuh. Yang lain mungkin sistem imunnya kuat. Oke, got it. Oke, thank you dok. Terus saya juga mau nanya nih, kan tadi ada yang bilang dari pikiran. Kok bisa pikiran mengaruh ke GERD tersebut? Banget, bisa banget. Kalau sekarang buka di Google, di segala macam lah ya, browser, ada istilah gut-brain axis. Ya. Jadi gut ini usus. Brain ini otak, aksis itu sumbu ya, sumbu antara otak dan usus. Jadi saling mempengaruhi. Pikiran, otak bisa mempengaruhi usus, usus bisa mempengaruhi otak. Ya, nah ini kan kita lagi bicara pikiran mempengaruhi usus. Cemas, panik, depresi bisa mempengaruhi usus. Dulu hal ini nggak terlalu diperhatikan, tapi belakangan ini semua orang udah sangat percaya bahwa pikiran mempengaruhi usus. Contoh yang sederhana, masa sih usus bisa diperintah oleh pikiran? Contoh yang sederhana, ada orang kalau pergi ke suatu tempat baru, lalu jadi susah buang air, karena WC-nya WC baru. Nanti dia nunggu lagi di rumah, baru dia buang air. Ada orang yang pergi ke WC, lihat WC-nya jorok, tadinya kebelet banget, terus hilang. Udah nggak ada lagi.
waktu saya kecil, angkatan kita beda jauh sih ya. Waktu saya kecil ya. Tapi sampai sekarang masih, Dok. Hah? Ada mitos itu. Kalau Masih. dia betah, makanya dia Iya cook. masih. Nah tapi ini nih, waktu saya kecil, mungkin waktu itu di zaman kami tuh WC itu masih jorok ya. Jadi kita itu nggak pengen banget tuh pergi ke WC. Saya inget-inget waktu kesini, saya jadi keingat ya. Dulu saya waktu SD kayaknya nggak pernah deh ke WC gitu. Kok bisa ya gitu. Jadi dulu tuh kalau udah kebelet apa yang kita lakukan? Pegang batu. Kalau pegang batu berhenti, nggak kebelet lagi gitu. Mana ada batu bikin kebelet berhenti. Gitu. Iya. Nah, jadi dulu tuh ada mitos kalau kita pegang batu rasa kebelet itu jadi hilang. Kenapa bisa hilang? Karena otaknya yang mempengaruhi. Iya, Itu iya. contoh yang sederhana. Nah, kalau di penyakit ya, penyakit ini bisa mempengaruhi gerakan lambung, bisa mempengaruhi asam lambung. Ya, ini pengaruhnya ke saraf dan hormon. Oke. Jadi kalau kita stres, ada saraf kita ada namanya simpatis parasimpatis. Ada saraf simpatis yang kemudian diaktifasi kalau kita stres. Aktivasi saraf simpatis ini membuat aktivasi hormon. Kami punya istilah namanya fight or flight. Nggak tahu pernah dengar atau enggak. Jadi ibaratnya tuh kalau ketemu musuh, kita mau lawan atau mau lari. Yeah. Jadi hormon itulah yang kemudian diaktifasi. Sebetulnya itu istilah untuk aktivasi hormon. Biasanya yang diaktifasi itu adrenalin, kortisol. Hormon ini akan membuat aliran darah dikirim ke tempat-tempat, secara sederhananya lah, ke tempat-tempat yang butuh. Otak misalnya, karena kita lagi berhadapan dengan kepanikan, dengan sesuatu gitu, otak butuh. Sehingga yang di lambung berkurang. Sehingga gerakan lambung menjadi terganggu. Oke. Yang lain misalnya, aktivasi hormon, misalnya kortisol itu bisa membuat asam lambung jadi banyak, tinggi. Nah itu gambaran sederhana bahwa otak mempengaruhi saraf, saraf mempengaruhi hormon, hormon membuat kerja lambung terganggu. Entah dia kontraksi, entah dia lemes, kembung jadinya, atau asam tinggi. Jadi sekarang bisa dijelaskan kenapa orang stres itu perutnya jadi perih, perutnya jadi kembung, terus jadi bunyi kerucuk. Karena di dalamnya tadi ada hormon dan lain-lain itu ya. Tapi kan bukan cuman ke lambung doang ya, Dok, ya. Maksudnya misalkan akan jadi eksim dan lain-lain itu juga termasuk kan ya? Oh banyak. Saya suka bilang ya, kalau pasien datang dengan berbagai keluhan yang nggak nyambung, ya nggak nyambung nih. Misalnya contoh. Penyakit yang nyambung itu misalnya kalau orang muntaber. Kalau muntaber, pernah dengar muntaber nggak sih? Oh pernah ya, muntah dan berak. Iya. Pernah dong, Dok. Iya. Masih ada kok itu, Dok. Masih ada. Diare gitu ya. Perutnya melilit, kerucuk, dia ada demam, mencret. Ini nyambung nih pencernaan semua. Sekarang datang, keluhannya kembung, ya. Terus mata panas katanya. Terus di sininya kenceng, pegel. Terus jarinya kesemutan. Nah itu nggak nyambung tuh. Keluhan jari sama kembung nggak nyambung. Ini kenceng sama nyambung, ini nggak nyambung. Mata panas sama kembung nggak nyambung. Nah saya bilang satu-satunya sambungan yang bisa menyatukan ini semua di otak. Jadi masih nggak ngerti juga. Saya bilang nih, mobil kita kalau mobil listrik udah nggak ada lagi aki ya. Saya nggak punya mobil listrik ya. Kalau akinya udah lemah ya, lampunya nggak nyala, mesinnya susah di starter, klaksonnya nggak bisa nyala. Tapi kan kalau bannya kempes kita nggak nyalain aki. Nah berarti itu nggak satu jalur tuh. Nah jadi itu dia, penyakit itu harusnya satu jalur, satu gambaran. Tapi kalau jalurnya beda dan banyak banget, yang bisa menyatukan hanya otak. Nah itulah stres bisa bikin berbagai gejala dari atas sampai bawah. Migrain bisa kambuh karena stres. Mata kedutan bisa kambuh karena stres. Kenceng di otot namanya fibromialgia, itu sangat ganggu tuh pada orang-orang yang itu bisa karena psikis. Lambung bisa, jantung apalagi. Jadi pasien saya yang datang dengan gangguan lambung, kadang-kadang awalnya dia pikir itu serangan jantung. Udah pernah ke IGD karena rasanya nyesek,
nggak bisa napas, di sini berat, kembung, dan begitu diperiksa nggak ada apa-apa. Eksim juga bisa. Ada eksim khas yang unik, saya nggak tahu pernah dibahas atau enggak, yang biasanya munculnya di betis, di tangan, di daerah yang gampang digaruk. Jadi kalau dia lagi stres, dia garuk. Dia stres garuk, nanti udah nggak stres dia kering lagi. Kalau dia stres dia garuk lagi gitu. Jadi karena dia garuk, nah orang tahu deh, orang dari desa nyebutnya garnak nih. Pernah dengar garnak? Enggak, kalau garnak makin digaruk makin enak. Jadi makanya digaruk-garuk aja terus. Karena dia sambil mikir, sambil garuk, mikir, sambil garuk. Oke, Dok, ini juga kita sering dengar, khususnya aku ya, ada beberapa teman atau kerabat yang meninggal itu bilangnya karena GERD gitu kan. Ada beberapa yang meninggal tiba-tiba, karena dia punya GERD, nyambung ke jantung. Iya. Jadi sesak nafas pagi-pagi subuh ya kebanyakan tuh. Terus ada juga yang kalau malam-malam katanya kalau orang punya GERD itu punggungnya suka sakit banget. Nah, emang tadi kan dokter bilang sebenarnya nggak nyambung kan? Nah, boleh nggak sih dok jelasin lagi? Iya. Berita orang meninggal karena GERD ini banyak nih. Apalagi kalau selebriti yang kena meninggal di bilang GERD, langsung nyebar kemana-mana. Jadi GERD sama jantung ini gejalanya bisa mirip. Kan saya bilang heartburn, namanya aja juga udah heart. Jadi kok kalau diterjemahkan kan jantung kebakar, padahal yang kebakar adalah kerongkongannya. Nah, kadang GERD dan serangan jantung sering salah artikan. Dianggap ini GERD, minum asam lambung, padahal sebetulnya sakitnya adalah jantung. Orang dengan sakit GERD tidak pernah meninggal mendadak, ya. Orang akan meninggal mendadak karena kerusakan organ vital mendadak mati, berhenti. Contohnya jantung. Lambung ibaratnya kalau sebocor-bocornya nggak langsung meninggal, perlu waktu lah gitu. Apalagi GERD. Jadi yang perlu dipahami adalah tidak mungkin orang meninggal mendadak karena GERD. Kemungkinan yang diduga meninggal karena GERD itu meninggalnya karena serangan jantung. Karena gejalanya mirip. Atau mungkin waktu itu penyakit jantungnya belum ditemukan. Dia datang ke dokter, bahkan jangankan GERD, sakit MAH aja juga bisa mirip sama jantung. Kalau yang kena jantung bagian bawah, keluarnya kayak orang MAH, mual, nyeri di daerah sini, mirip banget sama sakit MAH. Nah, oleh karena itu kadang-kadang datang dibilang GERD, Anda GERD nih, minum. Tahu-tahu seminggu kemudian meninggal. Nah, berarti dia bukan GERD, sebetulnya dia sakit jantung. Jadi meninggalnya karena sakit jantung. Nah, ada lagi yang berteori, iya memang jantungnya yang bikin meninggal, tapi asam lambungnya pergi ke jantung. Betul. Nggak mungkin, salurannya beda. Jadi susah si asam ini buat jalan-jalan pergi ke jantung, karena salurannya nggak nyambung. Yang nyambung ke paru. Jadi ada gejala, kalau sekarang banyak orang datang ke dokter THT karena batuk. Lalu dokter THT akan bilang, ini LPR. Apa itu LPR? L-nya larynx, P-nya pharynx, reflux. Laryngopharynx, reflux. Jadi ada reflux lagi kan, dari asam pergi ke sini, lalu dia mengiritasi di sini, di pita suara dan sebagainya, di pharynx, munculnya batuk. Jadi saat ini dokter THT kalau mendapati orang batuk udah lama nih, udah sebulan, 2 bulan, tapi nggak ada radang, nggak ada infeksi, nggak ada TBC, nggak ada apa-apa. Kadang-kadang mereka lakukan pemeriksaan dengan alat untuk neropong dari hidung dimasukin. Itu biasanya di tempat praktek itu dilakukan. Kelihatan tuh di sana di daerah pinggiran larynx itu, wah banyak lendirnya dan sebagainya. Biasanya itu asam, dikasih obat anti asam lagi. Jadi memang dia bisa pergi ke pernapasan, tapi tidak bisa pergi ke organ jantung. Dengar tuh. Dok, ini tadi kan kita udah menjelaskan tentang gejalanya, terus yang dirasakan dan lain-lain. Nah, kalau misalkan untuk pengobatannya sendiri nih, selain obat, untuk kasus GERD atau asam lambung sendiri, ada nggak sih pengobatan yang jangka panjang? Jangka panjang, jadi gini,
kita masuk ke pengobatan Iya. ya. Pengobatan paling penting adalah mengatasi pemicunya. Ini kita ngomong organik fungsional dulu deh, karena beda banget. Saya mulai dari yang fungsional. Kalau fungsional, pengobatannya adalah mengatasi pemicunya. Cari pemicunya apa? Apa yang bikin kambuh? Stres, apalagi banyak pikir, panik, makanan. Makanan itu harus dihindari. Jadi itu nomor satu. Nah, jangka panjang ya dia harus menghindari itu gitu. Saya bukan penganut yang bikin daftar terus terang. Karena mungkin aja dokter yang kemudian kasih daftar. Saya kurang setuju ya. Karena tiap orang akan beda-beda. Dan tipe orang yang banyak mikir, overthinking, itu dikasih daftar itu malah tambah stres dia. Ini ada coklat, ada kol, ada ubi, ada mangga, ada apalah gitu ya. Setiap makan dia lihat, begitu dia pergi, daftarnya ketinggalan, wah dia panik. Terus nanti kalau dia makan, belum lihat daftarnya, pas selesai baru dilihat daftar, kemakan nih, waduh mulai kembung, dia pusing sendiri. Jadi saya minta lihat aja pemicunya apa, hindari itu, jangan ikuti daftar. Saya juga nggak akan kasih daftar. Jadi itu dari sisi pemicu untuk yang fungsional. Untuk yang organik atau yang fungsional juga obatnya, kita akan kasih obat anti asam. Ya. Misalnya omeprazol yang terkenal, yang zol itu semua orang sakit mah udah kenal lah itu. Atau obat untuk kembung. Macam-macam domperidon dan sebagainya. Itu obat dari dokter. Kita akan mencocokkan dengan gejala yang muncul. Cuma kalau dia tidak organik, seringkali nanti hilang timbul. Dikasih obat membaik, obat berhenti muncul lagi. Tapi tadi obat-obat yang kayak zol itu ada nggak sih yang jangka panjang kan, misalkan kayak darah tinggi gitu kan ada yang orang harus minum setiap saat, setiap hari gitu. Nah kalau secara asam lambung tuh ada nggak sih yang kayak gitu juga? Sebisa mungkin enggak. Ada kondisi kadang-kadang yang kita sebut sebagai pengobatan untuk menegakkan diagnosis GERD misalnya. Kan kita belum teropong, kita nggak tahu benar-benar kerongkongannya luka atau enggak. Ada namanya PPI test. PPI itu singkatan dari proton pump inhibitor. Zol itu termasuk dalam PPI. Jadi maksudnya asam itu dipompa keluar, namanya pompa proton. Nah supaya asam itu berkurang, pompa proton ini di-stop kerjanya, dikurangi kerjanya. Makanya ada proton pump inhibitor, zol. Semua zol itu PPI itu, banyak jenisnya. Nah, biasanya kita diperbolehkan untuk memberikan 3 bulan ya, untuk melihat berkurang nggak dia GERD itu. Karena kalau dia beneran GERD, dia akan berkurang dengan PPI. Kalaupun misalnya nanti nggak berkurang lalu diteropong, ternyata banyak luka nih lambungnya, kita akan kasih lagi PPI. Mungkin perlu dinaikkan dosisnya, dikombinasi. Kita akan berikan sampai membaik, bukan seumur hidup. Gejalanya membaik atau endoskopi lagi, lukanya baik. Ada nggak sih orang yang minum obat anti asam ini seumur hidup? Ada. Dalam kasus tertentu, misalnya dia minum obat yang membuat lambungnya berpotensi untuk perih atau luka. Misalnya orang-orang yang pernah serangan jantung itu minum obat pengencer darah. Obat pengencer darah itu beresiko untuk mengganggu lambung, bahkan melukai lambung. Nah, diproteklah dengan obat zol tadi. Nah, itu boleh. Itu boleh. Yang karena dia seperti itu. Iya, karena dia minum pengencer darahnya kan seumur hidup. Zol-zolnya juga seumur hidup. Paham. Soalnya sekarang juga kita kalau misalkan ke dokter atau ke apa pasti itu ada obat mah. Kalau saya. Soalnya ada kayak misalkan aku masuk rumah sakit kemarin pasti ada obat mahnya juga kan untuk jaga itu semua berarti ya. Oke, Dok. Nah, itu kan tadi bagian atas ya. Mungkin sekarang kita ke bagian bawah nih. Nah, apa aja sih, Dok, penyakit-penyakit yang mungkin muncul di bagian perut ke bawah? Balik lagi, secara sederhana kita bagi infeksi dan non-infeksi. Infeksi masih tinggi di Indonesia, terutama mungkin di daerah yang higienenya kurang, ya. Jadi muntaber tadi, diare tadi masih banyak. Yang lain
non-infeksi yang mulai makin banyak yang saya dapatkan karena saya dokter pencernaan, kanker usus besar pada anak muda makin banyak sekarang. Anak muda itu berarti usia berapa, Dok? Ya Biasanya? usia 20, 30. Oh ya? Ya, dulu tuh kan umur-umur 50, Iya. 60. Sekarang umur 30, saya ketemu lah umur 40 ketemu. Nah, kanker usus besar. Jadi ini termasuk yang non-infeksi. Termasuk juga yang non-infeksi tadi yang fungsional. Jadi kita kan udah kenalan nih, Iya. fungsional di daerah atas. Di bawah juga ada yang fungsional. Udah diteropong, ini teropong bawah nih, nggak ada apa-apa. Enggak ada. Tapi dia ada keluhan. Keluhannya kayak apa? Diare mulu, gampang diare. Ini 3 hari diare, terus baik. Habis itu diare lagi 2 hari, terus baik. Ternyata di teropong nggak ada apa-apa. Itu fungsional. Nah, fungsional pada daerah bawah, ya nama penyakitnya IBS. Oke. Singkatan dari Irritable Bowel Syndrome. Oke. Ya, sindrom itu artinya kumpulan gejala, bawel itu usus, irritable ini sensitif lah kira-kira. Jadi ususnya sensitif. Sensitifnya sama apa? Balik lagi, bisa makanan, bisa minuman, bisa obat, bisa juga psikis. Oh. Nah, secara sederhana, irritable bowel syndrome ini dibagi dalam 3 tipe. Tipe diare, tipe konstipasi, Oke. nggak BAB, tipe campuran. Nah, saya sih melihat tipe konstipasi ini banyak di perempuan, di cewek nih. Kalau campuran tuh gimana, Dok, maksudnya? Campuran itu kadang-kadang dia diare, Oh. kadang-kadang dia susah BAB. Oh. Gantian. Oke, tadi yang susah BAB itu banyak di perempuan. Yang susah BAB banyak di perempuan. Kenapa? Genetik, nggak tahu hormon dan Oke. sebagainya. Tapi kasus-kasus perempuan yang, dok saya dari kecil BAB-nya setiap 2 hari, setiap 3 hari. Di perempuan tuh banyak tuh. Tapi kalau nggak ada masalah nggak apa-apa? Maksudnya, Biarin aja. Iya, kalau nggak perutnya kenapa-napa. Udah tahu nggak apa-apa. Kecuali kalau udah mengganggu lah ya. Kita akan hati-hati kalau saya biasanya BAB tiap pagi. Tapi udah sebulan ini saya BAB-nya per 3 hari. Oke. Nah, ini kayaknya ada sesuatu nih. Oke. Tapi saya dari SD juga BAB-nya kayak begini gitu. Tapi sekarang karena orang pada ngomongin penyakit penyakit pencernaan, jadi saya datang ke dokter. Oke. Udahlah cuek aja, nggak apa-apa itu. Oke. Tapi ada yang mengganggu banget nggak sih, Dok? Misalkan kayak saya dulu pernah nih, Dok, nggak BAB 4 hari. Kan saya makan terus kan jatuhnya kan. Jadi kayak, aduh, kembung segala macem. Itu berarti bahaya kalau kayak gitu ya? Bisa bahaya, bisa enggak. Kemungkinan dari kasus ini sih enggak. Karena kan ya akhirnya juga nggak ada apa-apa, masih hidup sampai sekarang ya. Nah, ya karena kalau waktu itu kanker kan udah nggak hidup sekarang. Gitu. Jadi kadang-kadang kotoran kita keras, ya mungkin tadinya kurang minum dan sebagainya. Dia ketahan di bawah, nahan jadi nyumpel di bawah. Jadi yang dari atas nggak bisa turun. Nah, nggak enak rasanya, penuh, makin penuh. Minumlah pencahar supaya dia keluar. Yang pasti nggak nyaman. Oke. Jadi kan belum tentu ya kalau misalkan apalagi cewek ya, kalau BAB 3 hari 4 hari itu pasti ada masalah. Jadi kalau misalkan gak ada apa-apa ya jalanin aja gitu kan. Kalau memang udah lama dari mudanya, dari kecilnya begitu, ya berarti bawaan dia begitu. Dan orang suka salah pengertian, seolah-olah atau ada anggapan bahwa BAB itu harus tiap hari. Iya. Ya bersyukurlah yang punya pola seperti itu. Tapi ada orang yang BAB-nya mungkin setiap 2 hari. Ada juga orang yang BAB-nya tiap hari, tapi mungkin hari ini lagi nggak keluar, nggak ada rasa pengen BAB. Jangan dipaksa. BAB nggak 3 hari nggak BAB itu masih nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi pokoknya kewajiban saya pagi itu nyetor. Jadi dipaksalah untuk BAB. Itu suami saya, Dok. Nah, nongkrong di WC. Lalu dia ngeden, ambeien yang jadi. Akhirnya ambeien. Jadi kalau belum ada panggilan jiwa itu, ya udah nggak usah ke WC, pergi aja ke kantor. Iya. Nanti di kantor pengen ya udah BAB. Masalahnya kalau di jalan pengen, Dok. Ya belok lah, mampir ke pompa bensin. itu yang rese banget kalau di jalan lagi macet terus pengen BAB. Oke. Nah, Dok, ada yang namanya Bristol Stool Chart ya, atau bentuk feses nih ya. Nah, apakah ini juga menjadi acuan untuk pengukuran kesehatan pencernaan? Iya, membantu, tapi tidak berarti bahwa
Kalau tidak sesuai sama Bristol Stool Chart ini, berarti dia penyakitan. Bristol Stool Chart itu menggambarkan bentuk kotoran kita. Ada 7 klasifikasi ya, 7 klasifikasi. Klasifikasi yang nomor atas itu bulat-bulat kecil-kecil. Yang atas bawah yang nomor 7-nya air atau mencret. Yang ideal sebetulnya ada di nomor 4 kalau nggak salah ya. Nomor 4 itu ya kayak sosis BAB-nya. Kalau kita bisa BAB kayak sosis tiap hari, itu bagus. Jadi sebetulnya memang dari BAB ini kita juga bisa menilai kondisi perut kita, kondisi usus kita. Jadi kalau dia diare, keluarnya air, ya sakit dong. Berarti kan mungkin dia lagi diare nih, lagi infeksi ususnya. Nggak boleh lah keluarnya air, biur, air. Pasti dia berobat tuh. Tetapi yang ekstrim juga, yang atas, yang kecil-kecil juga masalah. Orang bilang kayak kotoran kambing gitu. Kalau ternyata udah berhari-hari atau berbulan-bulan BAB-nya kayak kotoran kambing, dia juga harus waspada. Jangan-jangan kanker di ususnya. Karena saluran yang harusnya bisa mengeluarkan segede sosis, sekarang jadi kecil. Berarti salurannya mengecil dong, lumennya, lubangnya. Ada sesuatu nih. Jadi kalau keluarnya kotoran kambing, itu juga waspada. Jadi pokoknya yang paling di Bristol Stool Chart itu, yang paling bawah, paling atas diwaspadai. Nah, nggak selalu orang ada di nomor 4, kadang di 3, kadang di 5. Gitu. Pokoknya yang terlalu tinggi sama terlalu bawah ya perlu diwaspadai lah ya. Betul. Dok, ini kan banyak sekali ya produk-produk Fiberding yang untuk melancarkan BAB gitu ya. Nah, ini kalau dari pandangan dokter sendiri, boleh nggak sih dok? Atau mungkin ada anjuran seperti apa? Atau mungkin kalau kita bisa lebih pinter lagi, kita lihat ingredients-nya apa yang nggak boleh? Sebetulnya fiber oke-oke aja. Tadi pada kelompok yang BAB-nya jarang, sering bilang mengaku terbantu dengan fiber ini. Jadi pada dasarnya fiber ini baik aja. Cuma saya sih menganjurkan jangan rutin lah gitu untuk membantu buang air. Nggak ada yang spesifik menurut saya paling baik atau yang jelek. Campuran di dalamnya kadang-kadang ada gulanya dan sebagainya ya. Tentunya kalau ada penyakit ya jangan yang banyak gulanya dan sebagainya. Tapi dia akan terbantu kerjanya kalau minumnya juga cukup. Minum air putihnya? Ya, minum air putihnya. Sebetulnya cairan. Cairan yang masuk ke badan kita itu bisa berupa minum, bisa juga kandungan cairan di dalam buah, sayur, makanan. Kita makan semangka kan ada air. Sebetulnya hitungannya juga cairan. Kalau kita intake atau makan fiber tapi minumnya kurang, yang ada dipadat di dalam. Ada kasus-kasus yang menggumpal sehingga harus dipotong karena dia bikin sumbatan. Bener nggak dok kalau misalkan usus sehat sama dengan kulit sehat? Usus sehat ya, karena dengan usus sehat sebetulnya kaitannya dengan berbagai macam kuman. Di usus kita tuh semua ada kuman ya. Orang sekarang makin melihat bahwa ada jutaan kuman di dalam usus. Dan kalau usus sehat itu banyak kuman baik. Dan kuman baik itu akan menghasilkan produksi zat-zat yang baik. Yang kemudian juga pergi ke kulit. Itu korelasinya ya. Nah ini ada pertanyaan tambahan nih dari saya sendiri. Nah kemarin saya sempat riset tentang probiotik nih dok. Nah sebenarnya probiotik itu bagus nggak sih kalau kita konsumsi setiap hari? Sekarang balik lagi ke definisi probiotik. Apa sih probiotik itu? Probiotik adalah kuman yang apabila dikonsumsi akan memberikan efek baik. Kalau kuman kita telan terus jadi mencret, itu namanya bukan probiotik. Jadi itu probiotik itu adalah kuman. Kalau kita beli obat probiotik, itu di dalamnya kuman tuh. Jadi dengan teknologinya mereka bisa membuat kuman itu disimpan di sana, masuk ke dalam tubuh, dan kemudian kuman ini akan berkembang di dalam usus. Jadi kita minum kuman itu sebetulnya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyeimbangkan kuman di usus. Di usus kita ada kuman baik, ada kuman jahat. Nah, kalau kita minum probiotik, akan terjadi keseimbangan. Nah, lalu muncul pertanyaan, kalau minum kuman baik terus, jangan-jangan jadi over dong kuman baiknya. Entah gimana bisa terjadi keseimbangan.
nggak menjadi membahayakan. Memang itu pertanyaan. Kalau saya minum kuman terus tiap hari, bahaya nggak? Jadi dari berbagai penelitian tidak terlihat bahaya atau efek negatif minum probiotik tiap hari. Itu dulu tuh prinsipnya. Oke. Jadi memang makin populer. Beberapa negara, Korea, Jepang, itu mereka populer sekali, ngetop banget probiotik. Oke. Menjadi sesuatu yang sehari-hari Sesuatu yang diharuskan mungkin bahkan ya. Iya. Oke. Untuk terutama kalau sakit. Oke. Nah, itu juga kemarin sempat ada yang lewat juga ya video di TikTok saya. Kalau saya kan punya alergi udang, seafood lah, semua seafood saya alergi. Ada juga dia ternyata alergi seafood dan ternyata tuh dia minum probiotik 3 bulan dan habis itu sembuh. Emang itu benar-benar bisa pengaruh, Dok? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi probiotik ini sangat luas efeknya. Jadi ilmu yang berkembang saat ini adalah bahwa gut microbiota itu kuman, gut usus, kuman yang di usus dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita, penyakit-penyakit kita. Gara-gara gut microbiota ini orang bisa jadi kanker, bisa jadi penyakit liver, sirosis, bisa jadi gangguan saraf, bahkan bisa stres. Ada penelitian tikus, kelompok tikus ini dibikin stres, jalannya ditutup gitu ya. Wah, kelabakan dia. Lalu dikasih probiotik, stresnya berkurang. Nah, cuma saya melihat kondisi ini saat ini kita belum menemukan probiotik yang bisa dikatakan ini probiotik alergi. Pasti alergi kamu sembuh. Ini probiotik untuk mencret, pasti mencret kamu sembuh. Jadi masih tahap penelitian. Sebagian akan berhasil, sebagian nggak berhasil. Oke, dokter. Sepertinya sudah cukup pertanyaannya dan sudah menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat di Indonesia yang nonton ini. Saya terima kasih banget dokter udah mampir. Mungkin terakhir sebelum tutup podcast ini, ada nggak yang pengen dokter sampaikan untuk masyarakat di Indonesia? Ya, ada idiom lama dari Bapak Kedokteran. Hippocrates. Yang satu itu saya ingin kutip. Satu, you are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Kita makanan nggak sehat, usus kita jadi nggak sehat, badan kita jadi sakit. Bisa macam-macam sampai ke otak karena ada gut-brain axis. Jadi sakit usus bisa mempengaruhi sakit otak. Jadi makanlah yang bersih, bergizi, sehat. Itu dari usus ke otak. Dari otak bisa ke usus. Kita tadi kan sudah bahas panjang lebar bahwa faktor psikis bisa mempengaruhi usus. Jadi hati-hati kalau ada kelainan di pencernaan, jangan-jangan sumbernya dari mindset kita. Oke, nah itu penting banget ya. Jadi semua bisa jadi dari mindset kita sendiri gitu ya. Oke dokter, terima kasih banyak. Dokter sehat-sehat, terus terima banyak memberkati orang banyak juga pasien-pasien yang datang ke dokter dan menyelesaikan semua masalah pencernaannya. Amin. Thank you.